Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Sehat ya. Semoga kita semua, kalian bersama keluarga diberi kesehatan, terbebas dari corona, dan semoga corona segera berlalu, segera diangkat dari bumi Indonesia juga dunia, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal lagi. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bu Roma akan membahas tentang bab beriman kepada kitab Allah, itu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Pada kesempatan kali ini ada 4 KD yang harus kita selesaikan, yaitu beriman kepada kitab Allah, menghayati perilaku toleran sebagai indikasi dari beriman kepada kitab Allah, memahami makna beriman kepada kitab Allah, dan menyajikan dalil nakli. Adapun tujuan pembelajaran kali ini itu ada 11, menjelaskan pengertian, menunjukkan dalil kepada kitab, menyebutkan kitab-kitab Allah, menyebutkan dalil tentang nama-nama kitab, kemudian menyebutkan nama nabi dan penerima kitab, menyebutkan kitab suci yang benar, menunjukkan dalil nakli tentang kemurnian Al-Quran, menjelaskan perbedaan kitab dan sukuk dengan benar, menjelaskan dalil nakli tentang kitab dan sukuk dengan benar, menjelaskan beriman kepada kitab Allah dengan benar, dan membiasakan mengamalkan ajaran Allah sebagai hikmah atau faedahnya. Pengertian iman kepada kitab suci Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab suci Allah yaitu mempercayai bahwa Allah itu menurunkan kitab suci kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai pedoman hidup di dunia dan penghantar kebahagiaan di akhirat. Ada kitab suci para rasul, berarti lebih dari 1 kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Apa saja? Nih, sebelum kita menuju ke nama-nama kitabnya, kita lihat dalilnya, yaitu tertera dalam surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Shadaqallahu. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Iman kepada kitab Allah ini berlaku bagi orang yang percaya saja, orang yang mengimani saja. Dan mereka akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Nih, apa saja kitab yang sudah diturunkan Allah kepada para rasulnya? Ada 4. Yang pertama Zabur. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan berlaku hanya pada masa Nabi Daud saja. Ketika datang Nabi Musa alaihissalam, maka kitab Zabur ini disempurnakan oleh kitab Taurat, dan kitab Zabur tidak berlaku lagi. Kalau dalam bahasa kedokteran untuk obat-obatan itu expired, jadi nggak boleh makan obat yang sudah expired. Begitu pula dengan kitab Taurat. Dengan datangnya kitab Injil yang disampaikan, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka kitab Taurat ini sudah tidak dipakai lagi. Seperti halnya kitab Zabur dan Taurat, kitab Injil juga disempurnakan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita wajib menjalankan Al-Quran dengan baik. Loh, tadi kitab Zabur, Taurat, dan Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Kok masih ada orang yang mau menjalankan ketiga kitab ini?
Bagaimana? Dalam Al-Quran dijawab, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Biarkan saja. Kita tidak boleh mencemooh, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh menjelekkan karena itu adalah pilihan mereka. Kita wajib menghormati sebagai bentuk toleransi. Nanti saja toleran kepada orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kita tidak? Kita sebagai umatnya kita harus meniru. Tapi ingat, jangan coba-coba mempelajari kitab lain kalau kalian masih belum menguasai Al-Quran. Berbahaya. Ada orang yang bertanya, apakah Al-Quran itu murni dari Allah? Ini dalilnya. Ada dalam QS Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Shadaqallah. Dia benarkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah turunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Allah itu menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil. Dan Al-Quran ini murni datangnya dari Allah SWT. Dan tidak mungkin dari campur tangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad tidak sekolah. Nabi Muhammad dalam keadaan ummiyun. Apa itu ummi? Ummi itu adalah buta huruf. Gak mungkin Nabi Muhammad bisa membuat bahasa seindah itu karena Nabi Muhammad tidak sekolah. Tidak mungkin Nabi Muhammad tahu cerita kaum-kaum sebelumnya karena Nabi Muhammad tidak ada yang ngajarin. Karena dalam Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu, berisi tentang perintah, berisi tentang larangan, berisi tentang aturan-aturan. Tidak mungkin seorang ummi bisa mengarang sehebat isi Al-Quran. Dalilnya ada dalam surat Al-Imran bahwa sama dengan kitab Taurat dan Injil yang sudah diturunkan, Al-Quran juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada apa perbedaan kitab dan suhuf? Kitab itu kumpulan dari suhuf. Kitab suci itu adalah wahyu Allah yang diterima Rasul dan sudah dibukukan atau berbentuk kitab. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang diterima para Rasul dan belum dibukukan atau masih berbentuk lembaran-lembaran. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah dan diberikan kepada para nabi dan rasul. Dipaham ya antara kitab dan suhuf? Kalau kitab sudah dibukukan, kalau suhuf masih berupa lembaran. Keduanya sama-sama berisi wahyu. Ada di dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Kalian sering mendengarnya ini ketika kalian melaksanakan sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallah. Ini dalilnya bahwa kitab itu benar-benar datangnya dari Allah. Juga suhuf itu datangnya dari Allah. Siapa saja yang menerima suhuf para nabi itu? Yang pertama Nabi Ibrahim. Dia menerima 10 suhuf. Yang kedua Nabi Musa menerima 10 suhuf. Di samping menerima kitab suci Taurat, Nabi Musa juga menerima 10 suhuf, yaitu sebelum beliau mengalami pingsan ketika berbicara dengan Allah SWT. Ini film difilmkan ini versi orang barat. Belum pernah nonton ini filmnya. Judulnya The Ten Commandments. Kalau kamu mencari mungkin di YouTube masih ada. Saya belum pernah mencarinya di YouTube. Jadi kisahnya yang sama dengan versi Islam, yaitu Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai karena ingin berbicara dengan Allah secara langsung.
Kemudian tanggung jawabnya diberikan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun. Namun apa yang terjadi? Nabi Musa tidak bisa berbicara secara langsung dengan Allah. Maksudnya tidak bisa melihat langsung Allah, tapi hanya berbicara saja. Dan dalam Al-Quran itu dijelaskan, Allahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ketika mau menampakkan, maka gunungnya hancur. Gunung aja hancur, apalagi manusia. Hanya Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah ketika Isra. Berikutnya Nabi Syed ini menerima 11 suku. Dan Nabi Daniel. Nah, kok ada Nabi ini? Dari mana ini? Ini adalah nama-nama Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena ada Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu sebanyak 25 dan ada Nabi yang tidak disebutkan. Ada lagi satu Nabi Khidir. Kalian pasti pernah dengar. Oke. Apa hikmah beriman kepada kitab? Yaitu berupa pembiasaan pengamalan ajaran Allah dalam kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan hal-hal yang positif. Ya, biasakan berpikir positif, berbicara positif, sehingga apa yang muncul aura-aura positif. Jangan biasakan bicara yang jelek-jelek, yang jorok-jorok, yang negatif-negatif. Pikiran yang negatif, yang kotor-kotor itu hilangkan semua. Ya. Sebagai bentuk pengamalannya dari mempercayakan. Ini kedua, melaksanakan perintahnya. Kalau kalian cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, ini perintahnya dilaksanakan dan jauhilah larangan. Menjaga lisan, menjaga perbuatan, serta menjaga hati dari prasangka buruk. Misalnya tadi sama dengan ini ya, ngomong yang positif, jangan yang jelek-jelek, bicara kotor, hindari itu. Dan hindari prasangka buruk, karena prasangka buruk ini bisa menghapus semua amalan kita, bagaikan api yang memakan kayu bakar. Itu dilarang. Allah, Rasulullah sendiri menyampaikan. Apalagi hikmahnya dengan beriman kepada kitab Al-Quran, menghargai orang lain seagama. Seagama. Apakah di luar agama tidak dihargai, tidak dihormati? Tetap senegara. Mereka adalah saudara kita. Negara aja saudara, apalagi seagama. Menghargai sebagai pelajar, kalian menghargai teman sekelas, teman sepermainan, teman sekampung, sekelompok tertentu. Nah, seperti sekarang ini kita hanya bisanya ketemu di WA, di grup medsos ya. Ada WA, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Jaga lisan kita. Bukan lisan bu, tapi tangan. Ya, jaga tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Tuh. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Sehingga kalau ada yang negatif, kita bisa menepusnya, kita bisa ridho menerimanya. Amin. Demikian anak-anak, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan melalui WA ya. Terima kasih. Maaf salam dari kok fi amanillah. Ma'an najah. Mudah-mudahan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.